Karena kita di dunia ini Bapak sekalian tidak ditugaskan untuk menguasai dunia, tidak. Tidak ditugaskan untuk menggenggam dunia, tidak. Kita hanya ditugaskan untuk melewati dunia. Betul nggak sih? Kalau kita ditugaskan untuk membuat dunia ini sehat misal, susah nggak? Susah ya. Membuat dunia ini bertahan tidak ada hari kiamat gitu. Lalu manusia ditugaskan agar tidak ada hari kiamat. Susah nggak? Susah. Kita tidak harus begitu. Kita bisa lewati 60 tahun ini dengan sehat wal afiat. Kalau sehat itu sehat tubuh, afiah itu sehat ruhani. Apa itu afiah? Kata ulama, manusia bisa melewati 24 jam tanpa maksiat. Itu afiah. Matanya tidak maksiat, lisannya tidak maksiat, tangannya tidak maksiat, sehat walafiat. Baik, tadi baru 2 orang nih. Mudah-mudahan paham nih. Coba ada yang mau angkat tangan lagi nggak yang dengan sakitnya ini baru tersadar saya menemukan banyak hikmah ternyata. Coba. Tadi baru ibu, ini. Ada lagi ya? Nah, ibu, bapak juga ternyata sudah nemu. 3 orang nambah nih. Ya, alhamdulillah ya. 3 orang udah nambah. Hikmahnya apa? Hamba Allah, Anda duduk di sini adalah juga hikmah. Mana ada sih sebelum sakit mau dengerin kajian keagungan Al-Quran? Mana bayar? Mana COVID? Ya hikmah gak sih? Ya hikmah muslimin. Ya, Allah Ta'ala seret kita untuk mempelajari diri kita. Ya, lanjutin ya. Ada penyakit jasmani, ada penyakit ruhani. Penyakit jasad, obatnya adawa. Perlu seorang dokter yang memilihkan obat, begitu. Lalu Allah menyembuhkan. Ini nampak sederhana, Pak. Nampak sangat sederhana, tapi berat sebenarnya. Penyakit fisik, obat medis, dokter, Allah. Penyakit fisik, obat tradisional, tabib, Allah yang sembuhkan. Betul nggak sih begini? Betul ya? Bapak sekalian, ayahanda saya tadi obatnya masih ada 2 kotak. Beliau sudah perban. Sudah beliau kasih apa itu? Kasih perekat. Sudah masuk kotak obatnya. Tidak bakal dia minum lagi. Dalam beberapa hari beliau melihat keagungan Al-Quran. Apa keagungannya tadi? Saat disentuh tubuhnya Pak, panas. Saya bilang, Pak ini pembakaran yang akan mencairkan apa? Sumbatan di dalam darah tadi. Yang disumbat oleh siapa? Ya oleh siapa itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas Al-Quran membakar penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Karena itu yang dia perlukan. Baik, sekalian ya, lihat. Ini sederhana, tapi tidak sederhana. Boleh ya, tanya nggak apa-apa ya? Yang masih minum obat angkat tangan. Bapak, 1, 2, 3. 3, 4. Saya doakan mudah-mudahan hari ini paham, besok obatnya masuk kotak. Ya, insya Allah ya. Jangan minum lagi, karena akan melukai Anda 1-2 tahun ke depan. Dan yang paling bahaya, Anda tergantung kepada ini. Lihat ini, apa ini? Obat. Coba Anda pikir ulang, betul nggak sih obat ini menyembuhkan Anda? Jawabannya tidak. Anda masih perlu tabib, Anda juga perlu Allah yang menyembuhkan. Ustaz, tapi kan saya sakit, saya perlu obat. Tidak. Bapak sekalian, tidak semua sakit itu perlu obat. Sakit mana yang perlu obat? Sakit yang ketika Anda minum obat, penyakit Anda sembuh. Kalau sakit Anda tidak sembuh dengan obat, artinya salah obat. Kalau salah obat harus diminum terus enggak? Enggak, cari obat lain. Bener nggak sih? Ikut paham nggak sih? Insya Allah paham ya, Presiden. Ini untuk apa? Untuk kawan kita yang masih makan obat. Ingat, ada nggak satu penyakit yang kata dokter minum obat ini seumur hidup? Ada jenis penyakit, entah penyakit apa, pokoknya ada yang gitu. Hipertensi contoh ya, oke, baik. Baik. Minum obat ini seumur hidup. Saya cerna kalimatnya. Arti kata lainnya, minum obat ini sampai mati. Sama nggak? Seumur hidup itu sampai mati kan? Betul nggak? Betul nggak sih? Minum obat ini sampai mati, dokter perhalus. Minum obat ini seumur hidup. Baik, saya nanya, orang itu kira-kira beli nggak obat itu? Beli nggak? Beli.
Padahal dia belum paham sebenarnya. Kalimat lainnya, obat ini tidak akan menyembuhkan kamu sampai kamu mati. Sama nggak kalimatnya? Lihat. Minum obat ini seumur hidup. Minum obat ini sampai mati. Obat ini tidak akan sembuhkan kamu sampai hari akhir kematian kamu. Tapi kamu harus beli. Orangnya beli nggak? Beli. Oh, belum paham kan dia? Belum paham sudah beli. Kenapa begitu, Pak? Terguncang. Apa yang terguncang? Kalau terguncang itu bukan hanya tubuh, tetapi akal terguncang. Sehingga jalannya itu bagaimana? Jalannya tidak lagi tegap. Ya kan? Kadang pakai penyangga. Mau begitu nggak? Jangan ya, masih muda semua ini. Ya, jangan sekalian. Kita harus betulkan akal kita. Tidak semua penyakit perlu obat. Lalu apa, Ustadz? Saya punya yang lain. Namanya bukan dawa, syifa. Tapi tabibnya adalah ulama. Yang menyembuhkannya Allah, bukan penyakit fisik, penyakit hati. Oke, kita mundur sedikit nggak apa-apa. Penyakit jasad. Bahas dulu ya. Ya, penyakit-penyakit di perut lah ya, tulang, otot dan lain-lain. Perlu obat, perlu tabib. Saya tidak memungkiri tabib loh. Saya undang Ustadz Rahmat Bekam dari Sukabumi. Beliau spesialis ahli bekam. Untuk ayah saya ya, spesialis urat, Yumeho. Ini Ustadz Rijal ini anak buahnya. Ya, bisa Yumeho, saraf belakang, kemudian tubuh yang tidak seimbang, pendek sebelah, dia bisa betulkan. Oksidan dalam darah dan lain-lain, dia bisa pahami itu. Ya, ayah saya dipegang beberapa menit udah terdeteksi penyakitnya yang tadi lumpuh tadi. Apa? Setelah saya ruqyah, ayah saya sehat, tetapi jalannya masih gini. Gini jalannya, tidak tegap begini. Ternyata ada pengkerutan di mana? Di saraf tulang belakang. Di Yumeho tegap lagi. Saya bilang, setan di sini ternyata. Nggak tersentuh setannya di sini. Padahal ketika di ruqyah sebelumnya dia juga merasa panas di sini. Ya, terhubung, Pak, setan, urat, ya, bekam, herbal, ruqyah terhubung. Terhubung. Jangan berpikir, oh Ustaznya jualan herbal aja tuh makanya dihubung-hubungkan. Enggak, memang awalnya saya enggak jualan. Tapi karena memang ini sangat erat hubungannya, kita sediakan. Lanjut Pak ya, kalau penyakit jasad perlu hal-hal ini. Ya, perlu ajwa contohnya, madu, bidara, habatus sauda, empat-empatnya kami sediakan yang terbaik. Contoh dari habatus sauda, ada yang habatus sauda murni, ada yang dicampur dengan madu, ya namanya madu rehab, ya. Ada yang dicampur dengan bidara, yang namanya Cider Plus untuk batuk, ya, untuk insomnia, untuk pegel-pegel. Kita sediakan, kita ekstrak, ya. Ada kurma ajwa, ya kurma ajwanya kurma ajwa aliyah, langsung dari aliyah kita siapkan, ya, khusus dari tanah haram Madinah yang dibibitkan, ditumbuhkan menjadi anti sihir dan racun. Nabi SAW mengatakan, makanlah kurma ajwa 7 butir, ya, setiap pagi, maka dia akan terbebas dari racun dan sihir sepanjang hari. Ya, khusus untuk penyakit apa nih? Untuk penyakit yang ada di dalam darah, yang sudah ada racun-racun sihir di tubuhnya. Jadi penyakit keberapa tadi? Bukan pertama ya, tapi yang kedua. Kalau was-was cukup dengan Al-Quran. Tapi was-was yang sudah ke tubuh, ke lambung, ajwa. Itu contohnya. Sudah menimbulkan racun. Begitu ya, Muslim? Kita siapkan kurma ajwa yang terbaik. Ya, one stop solution lah Rehab Hati ini untuk semua permasalahan rohani jasmani kita siapkan. Kita siapkan, kita panen langsung, kita ekspor ke Indonesia, kita import dari Madinah, ya, grade yang terbaik, yang kalau Bapak dapat di luar mungkin 700-800, kita jual hanya 297. 297 ya, kita sudah rilis 70 ton lebih dalam kurang dari 4 bulan ini. Jadi jangan ragukan produk-produk kita ya. Ini untuk kurmanya berlian dari Madinah langsung.
Certify ya, sertifikat asli langsung ya, apa namanya, ini salah satu sign tanda tangan saya sendiri di sini. Ini Castle Palm merupakan company di Indonesia, anak perusahaan dari Madinah ya. Ini Rehabati Corp ya, signature produk-produk herbal kita ya, ada sertifikatnya juga resmi ya. Bapak juga bisa jual lagi ya, ada 250-an distributor di seluruh Indonesia. Jadi kalau punya saudara di Papua sakit misalkan perlu ke rumah Ajwa, tim kita ada di Papua. Begitu ya, tim kita ada di sana. Hmm. Ini